ada yang mungkin juga mungkin kalau misalnya selama ini desainer yang mendesain kebaya itu banyak sekali Mbak, tapi memang banyak sekali mereka tuh membuat kebaya memang lebih buat acara khusus. Biasanya kan mereka-mereka yang mau menikah tuh bikin dengan desainer. Jika bawain dulu ya. Ada. Saya justru pakai kebaya tuh saya lagi ngebiasain saya mau kerja. Jadi kadang-kadang saya kan suka ngantor. Nah kadang-kadang kalau kita kantor itu kan kita meeting ketemu orang, kita ada Zoom meeting kadang-kadang, bahkan kadang-kadang Zoom meeting suka dari rumah gitu. Saya tuh lagi mencoba mendisiplinkan diri saya, kayak menantang diri saya gitu. Bisa nggak ya saya tuh kerja tuh pakai kebaya gitu loh. Kalau kerja pakai kebaya gimana caranya? Ya nggak bisa dong kebaya yang tiba-tiba bling-bling payet-payet gitu. Jadi bisa nggak sih saya pakai kebaya tuh yang sehari-hari, yang memang dipakai buat baju kerja juga masih masuk ke dalam konteks, nggak tiba-tiba saya sanggulan gitu, nggak mungkin dong gitu. Jadi bener-bener hari-hari kayak kita pakai baju biasa gitu. Apalagi saya kerjanya kan kerja film, kerja di lapangan, kadang-kadang harus ke lokasi syuting, harus apa, mungkin ya saya pakai kebaya kadang-kadang kan harus panas-panas dan nggak bisa dong pakai hak tinggi peletak-peletak gitu, bisa haknya bisa nancep-nancep ke dalam tanah. Jadi pakai sepatu sneakers yang nyaman buat syuting atau pakai sepatu sandal mungkin nggak ya masih cocok pakai kebaya. Nah itu kan semua tergantung kreativitas kita lagi untuk bisa apa ya memadu padankan kebaya itu dengan baju-baju elemen hari-hari. Kalau kebaya kan biasanya identik dengan baju adat tradisional Jawa ya. Maksudnya dengan yang lain misalnya kayak Sulawesi, baju bodo, apakah juga bisa masuk di sini? Karena kan ini awalnya dari kebaya gitu. Nah itu dia, banyak ada yang bertanya seperti itu ya. Tapi kita tuh pas kita melakukan riset, beberapa teman-teman dari PANI juga bahkan mendapatkan bukti-bukti bahwa zaman dulu juga ibu-ibu di Sulawesi, di Sumatera juga ada yang menggunakan kebaya dengan kain dari asal daerahnya. Contohnya saat ini, walaupun mereka juga punya baju kurung, ada baju bodo, ada baju-baju yang lainnya. Bahkan ibu-ibu di Flores pun, di Nusa Tenggara pun juga kadang-kadang memadupadankan kebaya dengan kain tenun dari buatan lokalnya. Jadi kita juga kita lepaskan dulu analogi kesannya kebaya itu cuma punya orang Jawa aja. Ini baju nasional kok gitu. Bagaimana caranya kita tidak kehilangan identitas lokal daerah masing-masing? Mari kita padupadankan kebaya itu dengan kain buatan lokal daerah kita gitu. Atau bahkan teman-teman yang aduh pakai kain ribet gitu, ya udah nggak apa-apa, silakan. Ada yang menawarkan menggunakan kebaya tapi bawahnya pakai celana jeans, bisa pakai celana bahan, bisa buat donator gitu, bisa dipadupadankan dengan hijab, dengan shawl, dengan sandal. Ada yang padupadankan dengan jaket kulit atau blazer sekalipun gitu loh. Itu monggo, itu silahkan banget, tinggal kita padupadankan aja gitu loh, bahwa memang kebaya itu kita gunakan dalam keseharian kita. Ini jadi ini nggak sih, maksudnya salah satu PR juga buat para desainer terutama ya, maksudnya artinya dengan mereka punya ini akhirnya membuat orang jadi oh iya bagus juga ya pakai ini gitu. Ada yang mungkin juga mungkin kalau misalnya selama ini desainer yang mendesain kebaya itu banyak sekali Mbak, tapi memang banyak sekali mereka tuh membuat kebaya memang lebih buat acara khusus. Biasanya kan mereka-mereka yang mau menikah tuh bikin dengan desainer mahal karena tentunya mereka pengen terlihat sangat spesial. Itu bagus sekali, cuma sayang banget kalau kita cuma pakai kebaya buat acara khusus aja. Mari kita juga coba lebih sering lagi menggunakan kebaya dalam keseharian. Mungkin kebayanya nggak usah yang mahal juga nggak apa-apa gitu, pakai yang lebih tiap hari aja gitu, nggak usah yang gatel. Bisa pakai bahan yang ada bahan kaos loh sekarang gitu, jadi bahannya kaos tapi bentuknya kebaya, itu tetap kebaya. Jadi satu pertanyaan lagi ya. Tadi ya mungkin tadi kan pada sempat bilang akhirnya sampai Zoom meeting mencoba semuanya kebaya. Itu kan mungkin dulunya mungkin yang biasanya kayak santai aja like kaos dan sebagainya harus pakai kebaya, ini kan ada perubahan yang kebaya pinggang ke atas. Iya betul. Nah ini apa sih Kak yang membuat kalian sendiri tergerak gitu? Itu kan pasti butuh proses Iya, juga. itu sebenarnya yang tergerak pas aku lihat foto-fotonya Eyang sih. Seperti yang tadi aku ceritain, buat aku Eyang tuh keren banget, dan angkatannya Eyang tuh tahun 50-an, 60-an, 70-an tuh perempuan Indonesia tuh dingin-dingin, kedinginan di Eropa tapi tetap pakai kebaya. Ibu Ainun Habibie gitu, lagi di Jerman kedinginan tetap dia kebaya full pakai kain, walaupun ditebelin pakai
apa coat lagi ya gitu, jaket, tapi tetap dia berdiri tegak dengan kebanggaannya saya perempuan dari Indonesia. Dan itu dia nggak usah ngomong, dia cuma pakai aja, dia diem aja santai di depan bule-bule, depan orang-orang yang pakai rok dan pakai jas segala macam, dia santai aja, dia nggak usah banyak ngomong. Tapi itu mengatakan sesuatu yang sangat kuat. Kapan ya kita bisa sekeren itu, sekeren zaman yang angkatan Bu Aini nih, nggak usah banyak ngomong gitu, diem aja pakai kebaya aja gitu di luar negeri. Kan banyak dong orang Indonesia udah mulai traveling lagi nih, pandemi kan udah mulai agak udah berlomba-lomba pada liburan. Bisa nggak ya gitu di Champs-Élysées Paris gitu kebayaan. Masuk toko beli barang mahal misalnya kalau emang mereka yang bisa gitu ya, tapi punya kebanggaannya sepede itu menggunakan baju nasional, itu baru top tuh. Jadi nggak usah pamer kekayaan, kita tuh pamer harga diri sebagai orang Indonesia, itu baru keren. Kak Dian sendiri masih koleksi kebayanya Eyang masih disimpan atau? Oh, itu belum tanya. Kebetulan punya beliau itu sudah diambil oleh tante saya, jadi saya nggak bisa mendapatkannya. Tapi sekarang banyak banget yang jualan itu di Jogja. Jadi kebaya nenek kalau kita lihat gitu ya di Google tuh keluar dari banyak marketplace, bahkan di Instagram ada yang jualan kebaya nenek itu harganya tuh kayak 30 ribuan. Jadi dipilih yang masih bagus. Ada yang udah lapuk banget sampai kancingnya tuh udah karatan, tapi kancing cepleknya tuh udah nggak bisa bunyi plok gitu. Jadi harus mungkin diganti kancing baru gitu. Tapi menarik banget sih circular fashion, semoga kita bisa membudidayakan. Tapi kalau ke anak sendiri mungkin udah mulai menanamkan Mengajarkan nggak nggak? maksudnya Pakai itu. Walaupun mengajarkan. buat anak saya, sebenarnya Mengajarkan. kalau buat anak saya nggak terlalu banyak ngomong, tapi saya pakai aja terus. Biasanya nanti keinginan itu akan ya panggilan masing-masing ya. Cuma yang mudah-mudahan sih keinginan itu bisa tumbuh sendiri. Saya nggak mau terlalu banyak brainwash dia karena nanti malah capek apa dia malah nggak betah. Tapi kalau dia bisa melihat saya bisa terlihat bagus dan tampil keren dengan kebaya, saya rasa dia juga jadi pengen gitu loh. menanamkan rasa nasionalis gitu susah Anak-anak. Ya susah-susah gampang ya zaman sekarang anak-anak sekarang kan ngomongnya udah casis bahasa Inggris gitu. Kalau dipanggil bahasa Indonesia suka nggak nengok, suka nggak tahu mama ibu bunda sebenarnya ngomong apa sih. Tapi ya gitu dengan tantangan masing-masing. Tapi untuk hobi sama ngeliat Kak Mbak Dian kan debatnya di dunia interconnecting juga nih, sebagai sekarang belakang-belakang anak-anak udah ada hobi kesana juga guys atau gimana? Jadi kayaknya itu bukan teman saya mas. Boleh juga masuk ke Eko. Tapi terima kasih pertanyaannya. Siap. Belum ada sih. Tapi Oke, terima kasih.